Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idah al-ula Al-umur bimaqasidiha. Kaidah fikih yang pertama yaitu al-umur bimaqasidiha. Segala sesuatu dinilai berdasarkan niat atau motivasinya. Kaidah ini merupakan salah satu kaidah besar dalam kaidah fikih yang 5 yang merupakan salah satu dari al-qawaid al-kulliyah al-kubra. Dalil dari kaidah ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyat. Hadis ini merupakan hadis sahih yang sangat terkenal yang diriwayatkan oleh Imam 6 dalam kitab hadis, dalam periwayatan hadis Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmizi, Nasa'i, dan Ibnu Majah, dan lain-lainnya. Nah, hadis innamal a'malu binniyat artinya tidak semata-mata sahnya setiap amal hanya bergantung pada niat. Kalimat innama di situ artinya lil hasri, membatasi, bukan sesungguhnya. Jadi semata-mata sahnya setiap amal tergantung atau hanya bergantung pada niat. Maka setiap amal yang tidak ada niatnya maka tidak sah atau tidak terlaksana atau tidak terjadi. Nah, hadis ini, hadis innamal a'malu binniyat, para ulama menyebutkan merupakan sepertiganya ilmu, sebagaimana disebutkan para ulama, di antaranya Imam Al-Baihaqi. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa hadis niat masuk dalam 70 bab di kitab fikih. Imam As-Suyuti kemudian mengatakan bahwa hadis innamal a'malu binniyat merupakan seperempatnya ibadah. Nah, para ulama mengenai niat membicarakan beberapa aspek atau unsur-unsur yang terkandung dalam niat, sebagaimana dikemukakan oleh seorang syair yang berbunyi, haqiqatun hukmun mahallun wa zaman, kaifiyatun syartun wa maqsudun hasan. Di dalam niat ada 7 aspek atau 7 unsur yang merupakan bagian dari niat. Pertama, haqiqah. Haqiqah itu artinya pengertian atau hakikat niat itu apa? Niat hakikatnya adalah menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi dengan sebuah perbuatan. Maka menurut pengertian, niat adalah menyengajanya hati yang bersamaan dengan suatu perbuatan. Terus kemudian niat itu hukumnya wajib atau hukumnya tergantung pada suatu perbuatan yang membutuhkan niat tersebut. Jika perbuatannya wajib, maka niatnya wajib. Itu terutama. Atau sebuah niat itu sangat menjadi faktor penentu bagi sah atau tidaknya suatu perbuatan. Kemudian yang ketiga, niat itu tempatnya adalah di hati. Mahallun niyah adalah di hati. Wazaman yang keempat, waktunya adalah di awal perbuatan. Jika sholat maka di takbiratul ihram. Jika wudhu maka ketika membasuh wajah. Kemudian kaifiyah, tata cara niat. Tata cara niat dilakukan berdasarkan perbuatannya. Kemudian syaratnya niat adalah orang yang melakukannya harus Islam. Yang terakhir, tujuan atau fungsi. Fungsi niat adalah tamyizul ibadati minal adat, membedakan antara ibadah dengan adat kebiasaan. Maksudnya, niat itu membedakan antara suatu perbuatan itu bernilai ibadah atau tidak. Contoh,
Seseorang laki-laki mandi di hari Jumat. Jika dia niatkan di dalam hatinya ketika mandi itu niat mandi Jumat, maka bernilai ibadah. Tapi meskipun mandi di hari Jumat, jika si laki-laki atau orang tersebut tidak niat untuk mandi Jumat, maka mandinya hanya bernilai mandi biasa. Itu. Kemudian fungsi yang kedua, niat itu tamyizu rutabil ibadati ba'duha min ba'din. Niat itu fungsinya membedakan tingkatan ibadah atau jenis ibadah antara yang satu dengan yang lain. Contoh, niat wudhu itu berbeda dengan niat mandi. Wudhu itu ibadah, mandi wajib misalnya itu ibadah. Maka niatnya wudhu tidak bisa dipakai di niatnya mandi. Ini karena masing-masing ibadah ini berbeda. Itu mengenai niat. Kemudian, nah dari hal ini ada beberapa perkara yang kemudian dibahas oleh ulama. Yang pertama ada mustiratin niyati fi ibadatin la takunu adatan. Tidak disyaratkannya niat pada ibadah yang tidak menjadi kebiasaan aula taltabisu bi ghairiha, atau yang tidak digunakan pada selain ibadah. Contohnya iman kepada Allah. Iman kepada Allah tidak disyaratkan niat. Cukup kamu beriman, kita beriman, tidak usah niat. Takut kepada Allah, membaca Al-Quran, itu tidak membutuhkan niat. Meskipun ibadah, tapi itu bukan kebiasaan. Karena tidak ada kebiasaan orang itu adalah iman kepada Allah. Itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang berikrar bahwa Allah itu Maha Esa misalnya, maka tidak perlu niat meskipun itu ibadah. Yang kedua, ishtiratut ta'yini fi ma yaltabisu duna ghairihi. Disyaratkan menentukan niat pada sesuatu yang mencakup selain penentuan tersebut. Maksudnya adalah niat itu disyaratkan pada sebuah perbuatan yang mencakup selain sesuatu yang ditentukan. Contohnya misalnya bahwa Imam Nawawi mengatakan dalilnya apa? Yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahwa setiap orang itu sesungguhnya dinilai tergantung niat terhadap sebuah perbuatan. Misalnya sholat, maka dalam sholat harus ditentukan apakah dia sholat zuhur atau asar, karena sama-sama fardu. Meskipun sama-sama fardu antara zuhur dan asar, tapi harus ditentukan apakah yang sedang dilakukan, apakah zuhur atau asar. Ini yang dimaksud dengan ishtiratut ta'yin. Disyaratkan menentukan perbuatan yang sedang dilakukan karena itu tidak termasuk selain perbuatan itu. Meskipun sholat zuhur dan asar itu sama-sama fardu, tapi keduanya berbeda, maka harus ditentukan. Meskipun sama jumlah rakaatnya, dari rukun-rukunnya sama. Nah, yang membedakan antara zuhur dan asar adalah niatnya dan juga waktunya tentunya. Maka harus ditentukan, misalnya makanya dalam umat Islam mazhab Syafi'i khususnya usolli fardhu zuhri, harus ditakyin, harus ditentukan apakah zuhur atau asar, kira-kira begitu. Kemudian Imam Nawawi mengatakan kullu mawdi'in iftaqara ila niyatil fardi iftaqara ila ta'yiniha illa tayammumah lil fardi fil asahi. Setiap perbuatan yang membutuhkan niat fardu, maka membutuhkan niat untuk ditentukan perbuatan fardu tersebut kecuali tayamum. Nah, maka tadi bahwa niat fardu harus ditentukan. Fardunya fardu apa? Kecuali tayamum. Tayamum itu tidak harus misalnya saya tayamum untuk apa begitu. Kemudian ada kaidah yang masuk dalam ketentuan ini, misalnya mala yushtaratu at-ta'arrudu lahu jumlatan wa tafsilan idza ayyanahu wa akhta'a lam yadur. Sesuatu yang tidak disyaratkan untuk dijabarkan
niatnya, entah itu secara umum atau secara detail, ketika seseorang menentukannya dan kemudian ternyata dia salah, maka tidak batal perbuatan tersebut. Contoh, orang menentukan tempat sholat dan waktu sholat. Misalnya, atau juga dia niat sholat di belakang imam Syiah di niatnya. Ternyata imamnya bukan Syiah, maka tidak batal. Jadi maksudnya kaidah ini, di dalam ketentuan ini ada kaidah, jika orang misalnya menentukan sebuah perbuatan, kemudian dia salah, maka tidak membatalkan. Misalnya saya sholat di belakang imam si Zaid, ternyata setelah salam, oh ternyata bukan Zaid, itu tidak masalah. Atau saya sholat di tempat A, ternyata di tempat B, itu tidak masalah. Kemudian yang ketiga, al-amrus salis, yang merupakan pembahasan yang terdapat di dalam niat adalah istiratut ta'arrudi lil fardiyati wa dzalika fil kaffarati. Disyaratkan untuk menjabarkan niat pada sesuatu yang difardukan. Contohnya misalnya di dalam kafarat, di dalam mandi, sholat, zakat. Bilafzi shadaqati dunal wudu'i was shaumi wal haji wal umrah waz zakati wal jamaah kama annahu la yajibu ta'arrudu lil ada'i wal qada. Misalnya ada orang niat fardu sesuatu, misalnya dia niat untuk bayar kafarat. Nah, tapi misalnya digunakan dengan lafaz sodakoh, digunakannya lafaz sodakoh, niat fardu misalnya, lafaznya lafaz sodakoh, bukan lafaz wudu, saum, haji atau umroh. Nah, bolehkah orang mewakilkan niat? Tidak boleh. Tapi ada pengecualian, kata Ibnul Qadi atau Ibnul Qas, tidak boleh mewakilkan niat kecuali dalam sesuatu yang bisa dibarengkan dengan perbuatannya, seperti membagikan zakat atau membayar zakat atau menyembelih hewan kurban atau puasa untuk si mayit atau haji untuk si mayit, itu boleh. Al-amrul rabi', perkara yang keempat, mimma yatarattabu 'ala tamyizi al-ikhlasu fil manwiyyi bi ayyi yafrida al-'amalu lillahi ta'ala atau bi ayyi yufrida al-'amala lillahi ta'ala. Yang keempat adalah, yang termasuk dalam urusan niat adalah perbedaan antara perbuatan yang ikhlas, perbuatan yang diniati itu ikhlas untuk Allah semata, dan memurnikannya dari segala sesuatu yang berkaitannya dengan hawa nafsu. Maka misalnya tidak boleh niat dengan tasyrik, menyekutukan Allah. Atau misalnya sebuah perbuatan diniati karena Allah dan karena yang lain atau kebiasaan yang lain. Maka dalam hal niat itu ada esensi keikhlasan. Kaitan dengan unsur-unsur niat, misalnya tadi disebutkan haqiqatun, hukmun, mahallun, wa zaman, kafiyatun, syartun, wa maksudun hasan. Haqiqah niat adalah tadi mutlaqul qasdi, menyengaja secara mutlak, dan secara syariat adalah qasdus syai'i muqtaradan bi fi'li, sebagaimana ungkapkan oleh Al-Mawardi. Perbuatan yang dibarengi menyengaja melakukan sesuatu yang dibarengi melakukannya atau perbuatannya. Dan hukum niat adalah wajib. Nah, tempatnya niat adalah di hati. Dalam kaitannya dengan niat atau tempatnya niat ada dua hal pokok. Pertama, annahu la yakfi at-talaffuzu bil lisani dunal qalbi. Tidak cukup melafalkan niat dengan lisan tapi di hatinya tidak niat. Misalnya usolli fardhu zuhri tapi di hatinya tidak niat, itu percuma. Maka lebih baik
Yang kedua misalnya asani annahu la yushtaratu ma'al qalbi at-talaffuzu. Kalau seseorang atau tidak disyaratkan melafalkan niat sekaligus meniatkannya atau menetapkannya di hati. Jadi misalnya ketika Allahu Akbar di sholat, dibarengi takbiratul ihram, niat di dalam hati, itu sudah cukup sebenarnya tanpa melafalkan sebelumnya. Ini juga berlaku pada perbuatan-perbuatan ibadah lain misalnya. Nah, di perkara yang kedua ini yang berkaitan dengan niat, menetapkan niat, ada beberapa cabang pembahasan. Yang pertama, la ikhtalafal lisan wal qalbu fal ibratu bima fil qalbi. Jika antara lisan dan hati berbeda, maka yang dianggap adalah yang di hati. Misalnya orang sholat zuhur, di hatinya zuhur tapi lisannya usolinya asar. Nah, maka yang dianggap adalah yang di hati. Begitu pun sebaliknya, dia sholat asar tapi di hatinya zuhur, di lisannya asar, maka dia sholat zuhur. Misalnya ada orang niatnya haji tapi lisannya mengucapkan umroh, maka yang dianggap sah adalah apa yang ada di hati. Yang kedua, cabang yang kedua adalah masailul ibadati kulluha. Seluruh masalah ibadah seluruhnya adalah ada niat. Contohnya misalnya, ketika seseorang ingin ihya'ul ard, menghidupkan tanah yang terbengkalai dengan niat untuk mendirikan masjid, maka tanah tadi dibangun masjid atau menjadi masjid hanya bisa diwujudkan dengan niat. Kalau misalnya diniatkan untuk masjid, nanti memang harus untuk masjid. Contoh juga misalnya ada orang bersumpah dia tidak akan uluk salam kepada Zaid, tapi kemudian dia uluk salam kepada sebuah komunitas yang di dalamnya ada Zaid, maka dia tidak melanggar sumpahnya karena dia uluk salam kepada Zaid. Misalnya begini, si A tidak mau salam kepada si B, tapi ternyata di sebuah acara si A diundang di masyarakatnya si B yang kemudian uluk salam kepada sebuah masyarakat tersebut yang termasuk di dalamnya si B. Apakah dia melanggar sumpahnya? Tidak, karena memang tidak memberi salam kepada si B, karena yang diberi salam adalah masyarakatnya. Itu yang berkaitan dengan mahallun niat. Kemudian zamanun niat, berkaitan dengan waktu niat. Niat itu waktunya adalah di awal ibadah. Kalau wudhu ketika membasuh wajah, kalau sholat ketika takbiratul ihram. Tapi ada beberapa perkara atau ibadah yang niatnya tidak dibarengkan dengan perbuatan. Contoh, puasa. Puasa itu niatnya di malam hari. Nah, kalau dia niat puasa wajib ya, kalau dia niatnya ketika subuh maka tidak sah. Juga zakat fitrah. Zakat itu misalnya ketika kan zakat itu kan harus dibayarkan ke fakir miskin. Ketika kita menitipkannya ke amil dan kemudian ketika amil menyerahkan ke fakir miskin, kita boleh niatnya sebelum zakat itu dibayarkan ke fuqara dan masakinnya tadi. Kemudian juga misalnya jamak sholat di perjalanan. Jadi ketika orang berpergian yang menempuh jarak perjalanan untuk menjamak sholat, maka niat jamaknya adalah di waktu yang pertama. Misalnya sholat di jamak sholatnya zuhur dan asar, maka niat jamaknya di sholat yang zuhur, di waktu masuk waktu zuhur. Tata cara niat tergantung berdasarkan perbuatannya. Kalau wudhu ya tata caranya disesuaikan dengan wudhu. Kalau sholat disesuaikan dengan sholat. Kemudian syarat niat. Syarat niat ada 4.
Pertama, orang itu harus Islam. Sebuah ibadah tidak sah kalau dilakukan oleh orang kafir. Nah, dalam hal ini ada beberapa pengecualian suatu perbuatan itu boleh dilakukan oleh orang kafir. Yang pertama, orang zimmi. Orang zimmi itu orang yang kafir yang di bawah perjanjian di negara muslim. Maka boleh, ya kan? Orang zimmi yang di bawah kekuasaan orang muslim sah mandi haidnya supaya dia suci dari hadas besar menurut sebagian pendapat. Yang kedua, kafaroh, denda. Orang kafir boleh membayar kafaroh dan boleh meniatkannya. Yang ketiga, zakat. Ketika dikeluarkan oleh orang yang murtad, ketika dia murtad, maka sah zakatnya orang murtad dan dia harus niat. Yang keempat, ketika orang berpergian untuk kemudian di dalamnya dia mengqashar sholat. Nah, ketika itu justru ketika perjalanan dia kafir. Awalnya dia niat, kemudian dia kafir, maka niatnya dianggap. Kemudian dia Islam lagi di tengah-tengah perjalanan. Kemudian dia qashar, maka boleh. Yang kelima, ketika orang kafir masuk Islam bersamaan dengan terbitnya fajar shadiq atau waktu subuh, dan kemudian dia wawafaqa akhira islami at-tulu', dan kemudian ketika terbit matahari kemudian dia keluar lagi, maka dia muslim pada hakikatnya dan dia sah untuk puasa sunnah misalnya. Syarat yang kedua agar niat itu sah adalah yang pertama Islam, yang kedua adalah at-tamyiz. Tamyiz itu artinya seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang benar dan salah. Maka sebuah ibadah tidak sah dilakukan oleh anak kecil dan juga misalnya orang gila. Yang ketiga, syarat sahnya niat adalah seseorang mengetahui perkara yang diniati. Misalnya, dia wudhu atau sholat maghrib, tapi tidak tahu bahwa itu adalah sesuatu yang wajib, bahkan dia meyakininya sebagai sesuatu yang sunnah, maka ibadahnya dan niatnya tidak sah. Yang keempat, adamul munafi, tidak adanya sesuatu yang menghalangi terjadinya perbuatan yang diniati. Misalnya, entah itu di awal perbuatan, entah itu di tengah-tengah perbuatan, entah itu di awal perbuatan, entah itu di tengah-tengah perbuatan. Misal, ketika orang lagi sholat tiba-tiba murtad, ini takjub sekali kalau ada orang seperti ini, maka sholatnya tidak sah. Demikian syarat sah niat. Kemudian berikutnya adalah mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai niat. Pertama, para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat mengenai apakah niat itu rukun di dalam ibadah ataukah syarat. Mayoritas ulama mengatakan dalam mazhab Syafi'iyah bahwa niat adalah rukun yang menjadi bagian dari dalam suatu ibadah yang tak terpisahkan. Ada yang mengatakan itu syarat, yaitu bagian yang di luar perbuatan. Yang kedua, Imam Rafi'i mengatakan misalnya an-niyatu fil yamini tukhassisul lafdha al-'amma wa tuqassiruhu ala ba'di afradihi wa la tu'ammimul khassa min al-lafzi. Niat dalam sumpah itu mengkhususkan lafaz yang umum dan membatasinya pada sebagian satuan-satuan lafaz tersebut.
tetapi tidak bisa mengumumkan sesuatu yang khusus dari lafaz. Contohnya adalah ketika seseorang berkata, "Wallahi la ukallimu ahadan wa nawazaita." Misalnya ada seseorang bersumpah, "Demi Allah, saya tidak akan ngomong dengan siapapun." Tapi di dalam hatinya diniati Zaid. Nah, ini yang dimaksud dengan bahwa niat dalam sumpah itu bisa mengkhususkan lafaz yang umum. Ketika dia mengatakan demi Allah saya tidak akan ngomong dengan siapapun, itu kan siapapun itu umum. Nah, lafaz sumpah itu bisa mengkhususkan sesuatu yang umum. Kemudian dia niatkan Zaid yang menjadi pengkhususan dari semua orang ahadan tadi. Nah, ketika dia bersumpah dan niat seperti itu, maka dia tidak melanggar sumpah sampai dia misalnya ngomong dengan Zaid. Kalau ngomong dengan yang lain, tidak melanggar sumpahnya. Meskipun katakannya, saya nggak mau ngomong sama siapapun. Tapi di dalam hatinya ada spesifik sebuah nama. Perhatian yang ketiga adalah misalnya, ulama mengatakan, maqasidul lafzi ala niyatil lafizi. Tujuan diucapkannya sebuah lafal atau perkataan itu bergantung pada niatnya yang melafalkan. Maksudnya adalah jika ada seseorang melafalkan sesuatu, misalnya sumpah, i'tikaf atau nazar, haji dan seterusnya, itu makna dari lafaz tersebut itu dimaknai sesuai dengan keinginan yang melafalkan. Ai annahu la yu'tabaru fin niyati illa niyatu sahibiha. Maka niat yang dianggap dalam sebuah ucapan tersebut hanya niat yang mengucapkannya. Niyatu sahibiha al-mutalaffiz bimadmuniha illa fi suratin wahidatin, kecuali ada satu hal, yaitu sumpah. Sumpah yang bagaimana? Yaitu sumpah di hadapan orang yang punya otoritas untuk memaknai sumpah tersebut, yaitu hakim. Nah, beda kasusnya jika sumpah itu diucapkan di hadapan hakim, maka maknanya tidak dimaknai sesuai keinginan yang mengucapkan sumpah tadi, tapi yang menilai maknanya adalah hakim. Kenapa? Karena nanti akan tidak selesai kasusnya jika itu niatnya terserah si yang melafalkan. Karena kan butuh diputuskan segera. Entah itu ternyata lafal yang diinginkan makna yang diinginkan lafalnya itu adalah cocok dengan qadhi atau hakim atau tidak. Pokoknya ketika hakim memutuskan makna dari lafaz yang diucapkan oleh yang bersumpah tadi, sudah selesai. Kira-kira begitu. Maka dalam hal ini, orang yang bersumpah di hadapan hakim, kesimpulannya dia tidak bisa seenaknya atau fakta atau makna dari lafal yang diucapkan itu dinilai oleh hakim, bukan lagi dinilai oleh si pemilik perkataan tadi. Selain itu, selain sumpah di hadapan hakim, maknanya dikembalikan ke yang mengucapkan, yaitu maqasidul lafzi ala niyatil lafizi.